semua ingin Indonesia maju. Generasi muda menjadi penentu. Jiwa dan raga sehat selalu. Jauh dari rokok dan cerutu. Anak-anak, ini Bapak mau cerita. Ada yang tahu apa itu Indonesia Emas 2045? Saya kira itu adalah momen ulang tahun. Ulang tahun emas biasanya usianya 100 tahun. Kita merdeka tahun 1945, kalau Indonesia emas berarti di tahun 2045. Jadi ini lebih kepada momentum ya, bagi bangsa Indonesia untuk lepas landas, gitu ya, lepas landas menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Generasi emasnya ada pada generasi muda yang saat ini usianya di kisaran 18 tahun sampai 22 tahun ya. Kalau nanti 18 ditambah 22 kan nanti pada saatnya nanti itu sudah pada usia puncak ya, usia puncak. Dan kita untuk pembangunan sumber daya manusia ini horizonnya harus panjang ya, horizonnya harus panjang. Jadi pemuda sekarang nanti akan masuk ke pasar kerja, ya, kemudian nanti akan mendominasi pada saat Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas itu dimulai dari sejak periode pertama ya, periode pertama Pak Joko Widodo 2014-2019 dan itu dokumen resmi di 2019 di ujung akhir pemerintahan pertama ya. Nah, harusnya di periode yang kedua itulah kenapa Pak Jokowi menggunakan terminologi fokus ke SDM, sumber daya manusia. Dalam dinamika berbangsa dan bernegara ini harus ada momentum-momentum yang menjadi tujuan bersama bagi masyarakat ya, dan mudah diingat ya. Dan saya kira jargon Indonesia Emas 2045 itu adalah jargon yang gampang dipahami ya, dan semua komponen bangsa nanti menuju ke sana ya, untuk mempersiapkan pembangunan SDM dan lain sebagainya. Persis, itu yang saya takutkan ya. Itu yang saya takutkan dan para aktivis pengendalian tembakau takutkan adalah apa? Konsumsi rokok yang terus meningkat itu akan menggerogoti dua hal. Bonus demografi gagal, Indonesia Emas 2045 gagal. Generasi yang sekarang menjadi generasi yang berikutnya akan menjadi generasi emas itu akan tergerogoti jika makanannya nggak sehat, minumannya nggak sehat, plus rokok. Pemerintah harus menaikkan harga rokok semahal mungkin ya, supaya anak-anak remaja, generasi muda harapan bangsa itu tidak menghabiskan uangnya yang terbatas itu untuk beli rokok. Kemudian pemerintah harus melarang iklan rokok ya, dan iklan itu harus dilarang sepenuhnya, seluruhnya. Tidak ada sponsorship untuk olahraga dan sebagainya.
negara-negara lain sudah melarang iklan rokok sepenuhnya. Satu, bagi warga negara, berperilakulah, berperangilah, bertindaklah untuk selalu hidup sehat. Ya, ini pesan yang harus kita itu kepada seluruh warga negara. Yang kedua, selain warga negara, para pengambil kebijakan, mulai dari kepala desa, camat, ke atas bupati, wali kota, gubernur, sampai dengan menteri, presiden, dan semua ini mengambil bahwa visi misi Indonesia Emas ini harus menjadi pegangan bahwa harapan terbesar kita itu harus mencapai ke sana. Butuh regulasi yang ketat, butuh regulasi yang bagus agar konsumsi rokok masyarakat kita harus ditekan. Cara menekannya, mau tidak mau menggunakan instrumen yang disebut dengan instrumen pengendalian tembakau. Satu, naikkan cukai rokok. Merokok boleh, silakan kalau memang nggak berani merokok, tapi mahal. Setelah cukai rokok dinaikkan, KTR, kawasan tanpa rokok. Sekarang aturannya sudah ada, hampir semua kabupaten kota sekarang sudah mempunyai aturan perda tentang KTR. Problematikanya adalah diimplementasi. Artinya apa? Hanya butuh komitmen para pengambil kebijakan di daerah untuk menegakkan kawasan tanpa rokok. Yang ketiga, yang sekarang lagi didorong, revisi PP 109 untuk memperbesar gambar peringatan kesehatan dalam bungkus rokok. Ya, bungkus rokok itu sekarang itu baru 40%, mau dinaikkan 90%. Yang keempat, mau tidak mau larang iklan, promosi, sponsor. Dengan ini harapan akan lahir bonus demografi nanti di 2030-2040. Berikutnya akan memanen Indonesia Emas. Baru Indonesia akan menjadi Indonesia Emas jika lakukan ini. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, saat ini negara Indonesia memiliki penduduk dengan jumlah 275.770.000 jiwa di tahun 2022. Dan sebanyak 68.662.000 jiwa merupakan penduduk generasi Z yang berusia 10-24 tahun. Berdasarkan data tersebut, 25% penduduk Indonesia sekarang akan menentukan bagaimana Indonesia di 2045 nanti. Generasi muda ini disiapkan untuk menjadi penerus bangsa pada 100 tahun emas Indonesia merdeka. Anak-anak ini yang diharapkan menjadi generasi emas pada tahun 2045. Di tangan mereka lah nasib masa depan bangsa Indonesia dipertaruhkan. Namun saat ini, ada beberapa permasalahan yang menjadi ancaman bagi generasi emas tahun 2045. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah meningkatnya angka penyakit tidak menular dan stunting yang disebabkan oleh perilaku merokok. Kebijakan tentang kesehatan dan perlindungan generasi dalam pengendalian tembakau tidak seiring dan sejalan. Di antaranya, prevalensi perokok anak yang meningkat, IPS rokok yang masih marak, meningkatnya angka penyakit tidak menular dan stunting yang disebabkan oleh perilaku merokok, ketahanan kesehatan generasi muda di masa yang akan datang yang berpengaruh pada produktivitas di masa akan datang. Karena dibombardir dengan ajakan-ajakan atau rayuan-rayuan dari sponsor, promosi, dan iklan rokok yang dahsyat sekali. Apakah itu di luar ruangan, atau di dalam ruangan, atau mungkin juga melalui media sosial dan sebagainya. Jadi remaja ini kan dalam masa yang sangat mudah terpengaruh, masih labil begitu. Jadi manakala melihat iklan-iklan yang mungkin mengajak misalnya lebih kreatif, nggak ada lu, nggak rame dan sebagainya, ya siapa sih yang kemudian nggak terpengaruh begitu, apalagi modelnya adalah tokoh-tokoh atau apa idola remaja ya, bintang iklan, apa artis dan sebagainya. Dahsyat sekali ya, karena misalnya ternyata dari penelitian itu
iklan di tempat penjualan atau di TV itu bisa sampai 65,2% pengaruhnya pada anak-anak. Kemudian di luar gedung itu sekitar 60,9%. Sementara kalau media sosial yang kan nggak terlalu besar, sekitar 36,2%. Nah, ini semua memang akan terus memotivasi remaja untuk merokok, baik itu mulai merokok ataupun sudah merokok, semakin senang merokok, ya, semakin meningkatkan konsistensi merokok ini. Tentu besar sekali ya, kita melihat bahwa cukup tinggi pengaruh ini terhadap stunting ini, karena misalnya data-data menunjukkan mereka yang orang tuanya perokok itu cenderung akan stunting itu sekitar 5,6% gitu. Jadi tentu ini kan stunting justru mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan juga gitu. Berbagai keterlambatan, ketertinggalan dan sebagainya itu tentu sangat memprihatinkan sekali. Iya, kalau anak muda ini masih tergolong anak, 18 tahun ke bawah, mohon betul-betul dilindungi. Karena salah satu hak dasar anak adalah hak mendapatkan perlindungan. Menyiapkan generasi muda dan melindunginya hari ini dari berbagai potensi penyakit yang berpengaruh terhadap produktivitas tentu menjadi kewajiban negara. Namun nyatanya, negara belum sepenuhnya hadir untuk menyiapkan hal tersebut. Nama saya Ulin, usia 19 tahun. Saya lulusan SMK Pertanian, pekerjaan sehari-hari bertani. Nama saya Sipta Andi Gunawan, saya bekerja di Bawaslu Kecamatan dan umur saya 18 tahun. Saya nggak ngerokok, dari dulu emang nggak ngerokok. Kalau dulu sih pernah 1-2 kali lah, tapi ya saya sadar kalau ngerokok itu boros. Karena saya rasa nggak ada gunanya gitu, boros, ganggu orang lain gitu asapnya. Ya dampak rokok itu banyak sih, seperti paru-paru terbakar dan yang lain-lain. Bapak saya petani tembakau. Ya kalau lagi musimnya nanam tembakau. Kalau lagi nggak musim tembakau, nanam sayuran seperti cabai, tomat, sawi gitu. Bapak saya itu petani tembakau dan saya pikir-pikir menanam tembakau itu sebenarnya rugi sih, nggak balik modal malah ngerugiin diri sendiri. Bapak saya nggak ngerokok, keluarga saya nggak ada yang ngerokok kecuali mbah saya. Ya kalau bapak saya ngerokok. Pendapatan tembakau kalau yang akhir-akhir ini 1 kilo harganya Rp2.000. Itu kalau dihitung-hitung sangat rugi dari modalnya. Kalau per kilo sih sepertinya 2.000, 5.000. Kalau yang di Rajang itu bisa mencapai ya lebih tinggi lah, tapi menurut saya tidak menguntungkan. Karena kalau dulu tembakau itu kayak tanaman wajib gitu loh mas. Kayak kalau nanam tembakau pasti laku, tapi kalau akhir-akhir ini banyak ruginya gitu. Harganya di bawah target gitulah.
harapan saya sebagai anak petani ya nggak usah nanam tembakau lah, nanam tanaman yang lain seperti sayur gitu, tapi orang-orang juga maunya gitu. Semoga juga harga tembakau itu naik menjadi ya lebih layak lah, biar menguntungkan petani. Kasihan petani apa petani tidak untung terus. Untuk anak-anak muda nggak usah ngerokok, itu nggak ada gunanya, terus nggak bagus buat kesehatan, nggak bagus buat keuangan. Karena buat apa sih ngerokok, buang-buang uang, terus ya gimana lagi ya, nggak baik untuk kesehatan juga, cuma itu sih. Surono di sini selaku ketua kelompok tani Budi Rezeki di Dusun Wonolilo. Yang kebetulan petaninya juga beragam mas, mulai dari tanam tembakau, sayuran, maupun ini ada tambah perkebunan kopi mas. Saya nanam tembakau mas, tapi nggak merokok, memang nggak doyan merokok. Alasan lain mungkin karena tanpa rokok insya Allah semakin sehat, dan untuk alasan mungkin ogah beli juga mungkin untuk beli yang lain saja lah. Sekitar 60-40 lah mas, yang tidak merokok ya 40%, yang merokok 60%. Tidak semuanya warga yang nanam tembakau merokok semua juga. Untuk saat ini seperti musim-musim biasanya petani mengandalkan tanam sayuran mas. Seperti mungkin kayak sawi atau kubis, tomat, kemudian ini juga lagi musim cabai, panen cabai mas. Tapi sayangnya harganya kadang tiba-tiba naik, kadang tiba-tiba turun. Kalau kita kebanyakan petani tanam tembakau itu pada musim Maret April mas kita baru tanam. Ini biasanya pada musim Agustus atau September baru mulai panen. Prosesnya mungkin dari tanam perawatan itu sekitar 4-5 bulan, maksimal 6 bulan panen. Kalau kita nanam tembakau yang kita siapkan sebenarnya sekitar 4.000 batang lah mas, tapi kita dari kemarin nanamnya cuma sekitar 2.000-1.500. Kadang gini mas, sudah ada tanaman yang lain sehingga kadang kita mau nanam tembakau, kadang khawatir ada tanaman yang sudah ada itu nanti terlalu rimbun sehingga pertumbuhannya nggak bagus, jadi musim panen mungkin nggak panen. Ada yang dijual bisa, nggak dijual didiamkan saja juga nggak ada seperti itu, karena kadang malas petiknya sehingga kadang ya dipanen dibiarkan saja juga ada karena terlalu murah harganya mas. Memang dari nenek moyang tiap tahun nanam tembakau mas, kita nanam cabai kemudian sampingnya ada tembakau, kita nanam tomat pas musim tembakau tembakau tertanam meskipun volume tanamnya tidak sebanyak yang tahun-tahun lalu seperti itu. Sebenarnya kami dari petani seharusnya karena rokok itu mahal, harusnya beli daun basah pun harusnya harganya tinggi mas. Soalnya kan yang perokok-perokok ini kan kadang mau beli rokok aja mengeluh harganya kok mahal sekali. Sementara dari petani hasil penjualannya juga murah. Harapannya nanti tahun yang besok itu karena kalau harga rokok itu naik, bahkan juga kita minta nanti jadi pengepul pembeli daun basah itu juga harganya tinggi lah misalnya. Biasanya seimbang, misalkan kita beli mahal kita jual juga bisa sedikit tinggi. Oke, ini kita pesan saja yang pertama mungkin untuk anak-anak muda yang mungkin belum merasakan merokok. Mumpung belum merokok, silakan nggak usah merokok, tapi silakan menikmati jajanan yang lain saja. Kami mengharapkan karena cukai ini tinggi,
nanti di BH Sehat ini saya mohon tepat sasaran kepada petani tembakau Mas. Terkadang mungkin petani tembakau ini mau cari pupuk susah atau mungkin malah mahal. Yang berharap pada pemerintah mungkin pada petani tembakau diperhatikan karena kita juga petani tembakau menyumbang banyak untuk biaya cukai tembakau lewat rokok tersebut. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Prevalensi merokok di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, terutama di kalangan anak dan remaja. Nama Mustafa Mubarok, umur 14 tahun. Nama saya Valdin, umur 17 tahun. Nama gua Muhammad Farhan Sidik. Umur gua 14. Iya, rokok. Iya. Baru-baru ini dari 4 SD. Dari kelas 8. Nah, pokoknya ngikutin teman. Ya itu gara-gara itulah percintaan. Cepet capek sih, batuk-batuk. Ini paru-paru kalau lari kadang agak kurang napasnya, nggak kayak yang biasa, terus tenggorokan agak sakit gitu. Ada apa ya? Biar kalau sehat aja sih. Biar Ada. Rokoknya mahal. Ada rencana masuk klub futsal. Sekarang ini, lebih dari 53.676.000 orang dewasa dan 2.677.000 anak terus mengkonsumsi tembakau setiap harinya. Salah satu penyebab meningkatnya prevalensi merokok anak dan remaja adalah banyaknya iklan dan promosi produk tembakau. Iklan rokok dikemas dengan unik dan kreatif untuk menarik target dari industri rokok sendiri, yaitu remaja. Mengapa remaja menjadi target pemasaran rokok? Rentang waktu perokok yang panjang, sehingga pabrik rokok memperoleh keuntungan yang lebih besar. Segmen pasar yang luas dan terbuka. Mudah terpengaruh oleh sesuatu yang baru, unik, dan menarik. Selalu mengikuti tren mode termasuk rokok. Akan loyal kepada merek rokok pertama kali yang dihisap. Harapan sebagai generasi dari pecandu merek rokok tertentu. Di Indonesia, rokok dengan leluasa dijual dan dipromosikan karena pengendalian tembakau yang lemah. Upaya pengendalian tembakau yang lemah disebabkan karena Indonesia yang belum menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Bertahun-tahun yang lalu, dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional, Presiden Indonesia Jokowi menyampaikan ingin mengurangi jumlah perokok pemula menjadi 8,7% di tahun 2024. Tapi buktinya, menurut data Riskesdas di tahun 2013, ada 7,1% dari seluruh masyarakat Indonesia berusia 10-18 tahun yang merupakan perokok. Dan meningkat di tahun 2019 menjadi 9,1%. Bappenas bahkan memproyeksikan kalau kita tidak mencegah, jumlahnya bisa meningkat menjadi 16%, yang artinya ada 7 juta remaja perokok. Konvensi Kerangka Kerja tentang Pengendalian Tembakau, Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC, merupakan perjanjian internasional yang dirancang Organisasi Kesehatan Dunia untuk membentuk aturan global atas pengendalian tembakau. FCTC diinisiasi oleh berbagai negara, salah satunya negara kita, Indonesia. Anehnya, kita berani menginisiasi tapi tidak berani tanda tangan. Lantas, apa yang membuat pemerintah enggan menandatangani?
Sampai saat ini sebagian besar negara di dunia ini sudah menandatangani atau ratifikasi, dan Indonesia termasuk salah satu beberapa negara saja yang belum, dan satu-satunya di negara ASEAN. Awal tahun ini sebenarnya ada yang menggembirakan sedikit karena Presiden sudah menetapkan ada kenaikan cukai sebesar 10%, karena antara 15 dan sampai dengan 5% ya. Ada yang 15%, ada yang 5%. Rata-rata kenaikan harga rokok itu 10%. Kemudian juga menyatakan bahwa melarang penjualan rokok batangan. Sebetulnya pemerintah sendiri kan memiliki Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dari undang-undang itu kemudian diterbitkanlah PP Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012 yang mengatur tentang penggunaan bahan zat adiktif, dalam hal ini rokok ini. Nah, sekarang sudah 10 tahun. Kami dari para penggiat di bidang penanggulangan masalah tembakau atau rokok berupaya meminta pemerintah untuk revisi karena sudah banyak perubahan. Waktu itu belum ada media daring, internet dan lain-lain. Nah, dengan tentunya ada YouTube, ada Instagram, ada macam-macam ya, Facebook, terutama YouTube sama Facebooknya itu. Di situ banyak sekali iklan-iklan rokok. Anak-anak yang kita harapkan prevalensi merokoknya turunnya sangat sulit, sangat sedikit karena masih terbeli. Meskipun bagus juga kalau tidak boleh beli rokok batangan, berarti dia kan harus membeli lebih mahal. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi prevalensi merokok, khususnya pada anak-anak, remaja, apalagi pelajar, dan juga pada masyarakat yang kurang mampu. Ini sudah bagus, meskipun menurut kami belum terlalu bagus. Dan untuk yang penjualan rokok batangan itu betul dilarang, tapi pengawasannya bagaimana? Begitu Presiden menyampaikan itu saja yang berkeberatan sudah banyak sekali. Hasil penelitian oleh Tobacco Control IPM, IISD, dan peneliti UHAMKA tentang perokok pelajar 2022 dari 1.275 responden yang tersebar di 175 kabupaten kota. Jika dihitung dengan populasi pelajar sebesar 20.552.207 pada 2021-2022, maka sebanyak 5.705.292,66 pelajar pernah merokok. Dan sebesar 2.192.920,49 pelajar menjadi perokok harian. Angka pertama kali merokok paling muda usia PAUD dan usia pertama kali merokok paling besar ada di usia 15 tahun sebesar 22,25%. Pelajar yang membeli rokok dengan ketengan sebanyak 86,77%. Ternyata ada kantin yang menjual rokok. Sebesar 86,76%, pelajar yang mengenal rokok dari iklan sebesar 11,03%. Sebanyak 32,35% pelajar mengkonsumsi rokok elektrik. 78,43% pelajar terpapar asap rokok. Sebanyak 94,9% pelajar sepakat rokok berbahaya. 80% pelajar sepakat rokok dimahalkan. 84,24% setuju larangan IPS di sekitar sekolah. 79,84% setuju larangan iklan di TV. 81,96% setuju larangan iklan di medsos. 81,41% setuju larangan iklan di internet. 79,53% setuju larangan iklan media luar ruang atau baliho. 79,45% setuju larangan iklan di radio. Generasi muda menjadi penentu.
Pengendalian tembakau di Indonesia seharusnya menjadi upaya bersama masyarakat dan merupakan tanggung jawab pemerintah. Anak muda juga perlu untuk dilibatkan secara aktif, karena menjadi target utama industri rokok. Oleh karena itu, kami meminta supaya Presiden segera menyelesaikan revisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan demi memberikan perlindungan kepada kami, anak Indonesia, dari konsumsi rokok. Jika anak muda sekarang banyak yang merokok, lalu sakit-sakitan, bukankah rencana Indonesia di tahun 2045 akan terhambat saat usia mereka produktif? Lantas, apa langkah kita sebagai generasi muda harapan bangsa Indonesia di tahun 2045 nanti? Bermanfaat di sekitarmu. Oh, simpanlah uangmu, tabunglah masa depanmu, sayangi tubuhmu, masa depan menantimu. Kita generasi kuat, oh tumbuh sehat tanpa sebab, oh kita generasi emas, oh harapan Indonesia 2045. Tetap sehat tanpa sebab, keren tanpa rokok. Tetap sehat tanpa sebab, keren tanpa rokok. Tetap sehat tanpa sebab, keren tanpa rokok. Tetap sehat.